Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doakan teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film Putri Presiden lagi nih yang berjudul Chasing Liberty. Sama seperti film yang admin pernah bahas sebelumnya, film ini juga menceritakan tentang Putri Presiden yang ingin hidup bebas. Nah, di film ini diceritakan kalau Putri Presiden ini ingin pergi ke sebuah parade di Berlin dengan seorang wartawan freelance yang dia temui. Dan dalam perjalanannya, mereka sempat mengunjungi beberapa negara yang menjadi kenangan tersendiri bagi mereka berdua. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang gadis bernama Anna yang lagi-lagi merupakan putri presiden satu-satunya. Ceritanya, hari ini Anna akan berkencan untuk yang pertama kalinya dengan teman kuliahnya yang bernama Grant. Tapi sebelum bisa bertemu Anna, Grant harus melewati beberapa penjagaan ketat dari petugas penjaga pintu gerbang. Dan ketika berangkat, ada beberapa agen Secret Service yang mengikuti mereka dari belakang. Kemudian saat tiba di sebuah restoran, kencan Grant dan Anna selalu dipantau oleh dua agen bernama Weiss dan Morales. Di tempat itu juga ada seorang ibu dengan dua putrinya yang ingin meminta foto Anna sebagai kenang-kenangan. Tapi nggak lama kemudian datang teman-teman Grant yang juga ingin memotret Anna, namun mereka malah ditangkap karena dicurigai membawa senjata. Grant pun menjadi takut dan kecewa dengan ketatnya pengawasan dari para agen yang bertugas untuk melindungi Anna. Lalu ketika Anna kembali ke istana, dia segera mendatangi ayahnya yang bernama Foster dan marah-marah karena telah merusak kencannya dengan mengutus banyak agen. Ternyata Foster lagi ada rapat penting dengan para petinggi negara untuk membahas kunjungannya ke negara Ceko. Keesokan paginya saat sarapan, Anna kembali membahas tentang ketatnya penjagaan dari para agen dan kali ini dia mendapat dukungan dari ibunya yang bernama Michelle. Anna pun berusaha meminta kelonggaran penjagaan dari ayahnya ketika mereka menghadiri sebuah acara penting di negara Ceko. Di sana Anna juga menjelaskan kalau di acara itu dia akan bertemu dengan temannya bernama Gabriela yang akan mengajaknya ke konser anak muda. Foster akhirnya setuju memberikan kelonggaran penjagaan pada Anna dengan menugaskan agen Weiss dan Morales aja. Singkat cerita, saat mereka menghadiri sebuah acara di Ceko, Anna akhirnya bertemu dengan Gabriela yang merupakan putri dari duta besar Prancis. Gabriela pun mulai merasa kesal pada dua agen yang selalu mengikuti dan mengawasi Anna. Di tengah-tengah acara itu, Anna dan Gabriela lalu meminta izin untuk pergi ke konser yang membuat Foster merasa khawatir. Sedangkan si Anna merasa sangat senang karena akhirnya mereka bisa jalan-jalan keluar yang hanya dijaga Weiss dan Morales. Setibanya mereka di acara konser, Gabriela mengatakan kalau dia ingin mengajak Anna ke parade anak muda di Berlin dalam beberapa hari ke depan. Namun baru sebentar menikmati kebebasan, Anna akhirnya menyadari kehadiran agen rahasia lain yang membuatnya sangat marah. Lalu ketika mereka ada di toilet, Gabriela ternyata memiliki ide bagus untuk membuat pengalihan menggunakan orang lain agar Anna bisa kabur dari pengawasan. Dan begitu keluar dari tempat itu, Anna nggak sengaja bertemu wartawan freelance bernama Ben dan meminta bantuannya dalam melarikan diri. Di saat mereka berhasil melarikan diri, Ben mengajak Anna ke sebuah bar untuk istirahat sejenak sambil mengobrol. Beberapa saat kemudian datang para agen rahasia yang membuat Anna panik sehingga Ben menyuruhnya sembunyi di dalam toilet. Nah, ternyata si Ben ini adalah salah satu agen rahasia yang diutus Foster untuk mengawasi Anna dari luar gedung konser.
Di sisi lain, Foster dan istrinya lagi berdebat soal putri mereka yang hanya ingin bebas dari pengawasan agen. Dari perdebatan mereka itu, tiba-tiba Foster mendapatkan sebuah ide untuk memberikan kebebasan pada Anna dengan pengawasan Ben yang lagi menyamar. Michelle pun sama sekali nggak setuju sama ide suaminya, namun Foster tetap menelpon Ben untuk memberikannya tugas tersebut. Begitu Anna keluar dari bar itu, dia merasa kaget bercampur senang karena mengira semua agen udah pergi mencarinya di tempat lain. Namun Anna nggak mengetahui penyamaran Ben beserta keberadaan agen West dan Morales yang akan selalu mengikuti mereka. Kemudian saat mereka tiba di tepi sebuah sungai, Anna yang benar-benar bahagia dengan kebebasannya malah memutuskan untuk mandi tanpa peduli sama larangan Ben. Kejadian itu pun sempat difoto seseorang dan kamera orang itu langsung dibeli oleh agen West. Setelah Anna selesai berenang, mereka melanjutkan jalan-jalan di tengah kota dan gak sengaja melihat layar tancap gratis. Namun karena kondisi di sana ramai, Anna ingin menonton layar tancap itu dari atap sebuah bangunan. Dari atap gedung tersebut, Ben kemudian berpura-pura memotret Anna untuk mengirim sinyal pada Morales kalau mereka baik-baik aja. Ben dan Anna pun lalu beristirahat di atap tersebut, begitu juga West dan Morales yang ada di atap gedung seberang. Keesokan paginya, Ben mendapati ponselnya rusak gara-gara kejadian di sungai, sehingga Anna menelpon orang tuanya lewat telepon umum di stasiun. Anna lalu meminta izin pada ayahnya untuk menonton parade di kota Berlin, dan ternyata Foster setuju. Tapi begitu Foster melihat laporan agen West dan Morales, dia jadi berubah pikiran dan meminta Anna untuk segera kembali. Namun Anna tetap ngotot untuk berangkat ke kota Berlin dengan kereta, sehingga Ben terpaksa mengikutinya. Sementara itu West dan Morales yang terus mengikuti mereka ternyata naik ke dalam kereta yang berbeda tujuan. Sedangkan Ben dan Anna malah terlibat sedikit perdebatan sebab Anna merasa tersinggung dengan ucapan Ben yang menganggapnya seperti anak kecil. Di tengah perjalanan mereka, Anna dan Ben lalu bertemu dengan seorang backpacker bernama Scott yang terlihat ramah dan gak berhenti-berhenti ngoceh. Di sana, Scott memberikan Ben dan Anna beberapa lembar stiker yang biasanya dia tempel sebagai penanda kalau dia pernah datang ke tempat itu. Dari obrolan mereka itu, Ben dan Anna akhirnya tahu dari Scott kalau kereta yang mereka tumpangi ternyata menuju ke kota Venice. Sehingga mereka terpaksa menghabiskan waktu selama 1 hari sebab besok pagi baru ada kereta lagi yang menuju ke kota Berlin. Kemudian saat mereka turun dari kapal, Ben ingin memberi info pada Foster tentang keberadaan mereka, namun dia menjadi panik dan segera mencari Anna yang tiba-tiba menghilang. Untungnya, para agen bisa melacak telepon dari Ben dan Foster memerintahkan mereka agar segera mengabarkan West dan Morales. Setelah itu, Ben dan Anna yang ditemani oleh Scott menghabiskan waktu mereka dengan jalan-jalan, berbelanja, dan bersenang-senang. Sedangkan West dan Morales dengan cepat menyusul mereka ke kota Venice untuk mencari keberadaan Anna. Lalu ketika akan makan di sebuah restoran, Scott yang merasa senang mendapat teman baru meminta pada Ben dan Anna untuk berpelukan sebelum dia pergi mencari makanan lain. Namun setelah lama menunggu, Scott belum juga kembali menemui mereka. Nah, di saat akan membayar tagihan, Anna tiba-tiba menyadari kalau Scott telah mencuri dompet mereka dan menukarnya dengan beberapa lembar stiker. Ben dan Anna pun terpaksa kabur dari restoran itu karena mereka sama sekali nggak pegang uang.
Dalam pelarian itu, Anna lalu memohon pada pemilik perahu bernama Eugene agar mereka diperbolehkan menumpang secara gratis dengan berpura-pura sebagai pengantin baru. Di sana, Ben lalu bercerita tentang ayahnya yang udah meninggal dan dia hanya dibesarkan oleh sang ibu yang tinggal di kota London. Tapi di tengah perjalanan, Ben tiba-tiba melihat pegawai restoran yang masih mencari mereka dan dia secara spontan mencium Anna agar mereka nggak terlihat. Setelah itu, Eugene yang tahu kalau mereka berdua nggak punya uang, dengan baik hati menawarkan Ben dan Anna untuk menginap di rumahnya. Setibanya mereka di tempat tujuan, ibu Eugene menyambut Ben dan Anna dengan perasaan senang karena mengetahui kalau mereka adalah pengantin baru. Di sisi lain, Wes dan Morales masih terus berusaha mencari Ben dan Anna yang pergi entah kemana. Kemudian saat ingin beristirahat, Anna meminta pada Ben agar mereka berdua tidur di ranjang yang membuat Ben merasa gugup dan menolaknya. Ternyata penolakan itu membuat Anna merasa kecewa dan menganggap kalau Ben hanya bermain-main dengan perasaannya waktu mereka berciuman di atas perahu. Keesokan paginya, mereka berdua langsung berpamitan dengan ibu Eugene dan Anna masih merasa marah pada Ben soal kejadian tadi malam. Setelah itu, Eugene mengantarkan mereka ke perbatasan Austria agar perjalanan Ben dan Anna menjadi lebih dekat menuju ke kota Berlin. Di sisi lain, Wes dan Morales ternyata datang terlambat ke rumah Eugene untuk bertanya tentang keberadaan Ben dan Anna. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Ben dan Anna sedang menuju ke kota Berlin sehingga Wes langsung memberi kabar pada Foster. Lalu ketika di perjalanan, Anna yang merasa marah kembali membahas soal penolakan tadi malam dan bertanya-tanya kenapa Ben sama sekali nggak tertarik dengannya. Beberapa saat kemudian, ada mobil pembawa sayur yang melintas dan Anna pun menumpang untuk meninggalkan Ben sendirian. Setibanya di tempat tujuan mobil itu, Anna lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sampai bertemu dengan orang-orang yang lagi bermain bungee jumping. Di sana, Anna dihampiri seorang pria bernama Gas-Gas yang menawarinya untuk bermain dan dia juga nggak sengaja melihat Scott yang buru-buru melompat saat melihatnya. Sementara itu di tempat lain, Ben yang masih berusaha mengikuti Anna kebetulan bertemu dengan seorang bocah dan membeli sepedanya dengan stiker pemberian Scott. Untungnya Ben sempat melihat Anna yang ingin bermain bungee jumping sehingga dia menawarkan diri untuk melompat bersama. Lalu di malam harinya, Ben dan Anna menghukum Scott atas perbuatannya yang tega mencuri dompet mereka berdua. Gak lama kemudian, Gas-Gas berbaik hati meminjamkan kantong tidur pada Ben dan Anna untuk beristirahat. Kemudian saat Gas-Gas pergi, Anna kembali mempertanyakan tentang perasaan Ben dan kenapa Ben mau mengejarnya sampai ke sini. Tentu aja Ben gak mau berkata jujur dan berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Nah, karena jawaban yang gak jelas itu, Anna lalu menjadi ngambek dan gak mau ngomong lagi dengan Ben. Ben akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia juga menyukai Anna sampai mereka berdua terbawa perasaan dan berciuman. Keesokan paginya, Ben mendapat telepon dari Wes untuk membicarakan rencana mereka yang akan membawa Anna pulang begitu dia sampai di kota Berlin. Dan ternyata Wes dan Morales secara diam-diam saling menyukai sejak mereka berdua ditugaskan bersama untuk mengikuti Anna. Singkat cerita, Anna, Scott, dan Ben akhirnya tiba di parade kota Berlin yang dipenuhi oleh ribuan anak muda dari berbagai negara. Di sana, akhirnya Anna juga bertemu dengan Gabriela dan mengenalkannya pada Scott.
Tapi di saat mereka lagi asik berkumpul, Ben kemudian menelpon Weiss yang udah ada di tempat itu untuk menyusun rencana kepulangan Anna. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Anna yang merasa marah karena baru mengetahui kalau Ben adalah agen rahasia. Karena kejadian itu, Ben berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Anna dan meminta maaf kalau selama ini dia udah berbohong. Ben juga mengatakan kalau perasaannya pada Anna bukanlah bohongan, namun sayangnya Anna udah gak percaya lagi. Kemudian saat Anna ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba dia diganggu oleh sekelompok pemuda dari Amerika yang mengenalnya sebagai putri presiden. Beruntung, Ben datang tepat waktu untuk menolong Anna dan membawanya menuju ke helikopter yang udah disediakan sama ayahnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Anna kembali menjalani kehidupannya sebagai mahasiswi yang tetap dijaga oleh agen Weiss dan Morales. Lalu ketika liburan musim dingin, Anna kembali pulang ke Gedung Putih dan bertemu dengan ayahnya. Di sana Foster kemudian mengatakan kalau dia sangat menyesal telah menjadi ayah yang overprotective sampai mengorbankan perasaan Anna. Foster juga memberitahu kalau Ben udah mengundurkan diri dari agen rahasia dan sekarang dia menetap di London bersama ibunya. Sesuai dengan informasi yang diberikan Foster, Anna kemudian pergi untuk menemui Ben yang sekarang bekerja di pertunjukan opera. Ben pun merasa terkejut dan gak menyangka kalau Anna akan datang untuk mencarinya. Di sana Anna kemudian mengatakan kalau dia akan meneruskan kuliah di kota London agar bisa terus ketemu sama Ben. Ternyata Ben juga masih memiliki perasaan pada Anna dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.